Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan untuk penyelesaian soal kasus adjustment khusus perusahaan Tera Komputer. Nah, saya share screen-nya dulu. Bentar. Kelihatankah soalnya atau belum, Risma? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Nah, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan analisa dan cara penyelesaian untuk Tera Komputer. Nah, Tera Komputer ini adalah soal yang distandarisasi oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, untuk standar uji kompetensi untuk produktif akuntansi biasanya dibuat standarisasi oleh BSNP ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Bentuknya seperti ini. Oke, akan saya bacakan dulu untuk informasi umumnya. Tera Komputer adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli laptop. Sebagai distributor tunggal, perusahaan tersebut membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa importir di Bandung dan menjualnya secara kredit ke beberapa toko di Kota Banjar. Perusahaan juga melayani penjualan tunai secara eceran dan harga khusus neraca saldo sebelum disesuaikan Tera Komputer per 31 Desember 2020 ya. Ini neraca saldonya, ini sebagai data dasar, data awal untuk melakukan adjustment atau penyesuaian. Jadi kita melihat data sebelumnya ke sini. Ini sampai ke jumlahnya 2.896.925.000 rupiah ya. Kemudian, nah ini adalah adjustment untuk Tera Komputer. Nah, ada 10 adjustment yang harus kita selesaikan, namun perlu kita analisa terlebih dahulu. Kita baca soalnya, akhir bulan Desember 2020, Tera Komputer menyesuaikan laporan berdasarkan memo dari pimpinan. Jadi pimpinan memberikan perintah atau instruksi ke bagian akuntan untuk membuat adjustment, ya, untuk membuat adjustment atau penyesuaian dengan nomor memorial M12 strip 01 sebagai berikut. Kita langsung saja untuk penyelesaian kasus per kasus ya, dari soal kasus 1 sampai soal kasus 10 untuk perhitungan PPh badan. Yang pertama yaitu telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok per 31 Desember 2020 menunjukkan informasi saldo rekening bank sebesar sekian dan saldo yang perlu direkonsiliasi sebagai berikut. Ada pendapatan bunga 5.320.000 dan ada beban administrasi bank. Nah, untuk penyelesaiannya sebenarnya untuk rekonsiliasi bank ini mudah ya. Pendapatan bunga, kalau pendapatan bunga diperoleh berarti pendapatannya bertambah, maka kita langsung menjurnal saja pada 31 Desember 2020 bahwa pendapatan di sebelah kredit bunga bertambah. Kemudian, nah beban administrasi bank juga bertambah karena uang yang diterima nasabah itu langsung murni setelah dipotong beban administrasi bank. Maka beban administrasi bank itu langsung masuk ke sebelah debit. Beban administrasi banknya adalah 250. Maka uang yang diterima bersih oleh perusahaan adalah tidak total 5.320.000. Kenapa? Karena sudah dipotong beban administrasi bank sebesar 250.000. Dan yang masuk ke rekening kita atas bunga tersebut hanyalah 5.070.000. Maka masuk di sini 5.070.000
Untuk pengerjaan soal seperti ini, kalian sebenarnya bisa membuat draft terlebih dahulu agar eh, tidak keliru kalau langsung masukkan ke jurnal penyesuaian. Jadi bikin catatan dulu biar kita menemukan debit dan kreditnya berapa seperti itu ya. Nah, sudah ditemukan bahwa pendapatan bunga totalnya 5.320.000 seperti yang disampaikan di adjustment. Kemudian dipotong beban administrasi, bebannya bertambah ya, 250.000. Maka uang yang diterima perusahaan sebenarnya hanya 5.070.000 karena sudah dipotong administrasi bank. Itu untuk penyelesaian yang pertama ya. Mudah sebenarnya. Kita tinggal mencari selisih saja berapa saldo kas di bank yang diterima atas pendapatan bunga yang sudah dipotong dengan biaya administrasi bank ya. Ini jurnal. Sekarang kita ke soal kedua. Persediaan akhir perlengkapan toko 4.850.000. Nah, di sini setelah stock of name, setelah pengecekan barang ternyata persediaannya 4.850.000, maka kita cari pemakaiannya berapa. Karena setelah dicek di sini perlengkapan toko tidak 4.850, justru di data adanya 10.700.000. Tapi setelah dicek 4.850, maka kita cari pemakaiannya. Pemakaiannya kita cari dulu pemakaian saldo tercatat di data ya, dikurangi sisa perlengkapan. Maka hasilnya 5.850.000. Nah, ini adalah pemakaian perlengkapan. Langsung kita jurnal. Kreditnya Mau cari kamangkan yang boleh di kamangkan terlalu telepon bu. uangnya adalah 5.850.000. Itu untuk penyelesaian kasus kedua, yaitu untuk proses pencarian angkanya kita mencari pemakaian perlengkapan toko. Kita cari data perlengkapan sesuai neraca saldo kemudian dikurangi dengan sisa. Nah, itu adalah jumlah pemakaian perlengkapan toko. Jurnalnya beban perlengkapan dan perlengkapan toko. Kita ke soal yang ketiga. Beban sewa toko bulan Desember 2020 2.500.000. Nah, di sini sudah dijelaskan langsung bahwa beban sewa itu untuk bulan Desember 2.500.000. Maka kalau pernyataannya seperti ini, langsung menyampaikan atau menginformasikan mengenai beban yang terjadi di bulan yang bersangkutan, maka kita langsung saja memasukkan angka ini. Jadi penyelesaiannya 3 pembebanan sewa. Kalau statementnya kayak gitu, langsung beban sewa Rp2.500.000 ya, sewa dibayar di muka. Karena
pada akhir bulan, pada akhir periode itu yang kita cari adalah sebenarnya pembebanan untuk bulan yang bersangkutan. Di sini udah disampaikan langsung. Jadi langsung bisa kita jurnal ya. Untuk selanjutnya, soal nomor 4. Beban asuransi bulan Desember 2020 Rp1.250.000. Ini sama persis dengan nomor 3. Jadi kita tidak harus mencari angka, tidak harus menghitung untuk menjawab soal nomor 4 ini. Kita langsung saja ke jurnal. Pembebanan asuransi. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, jika ada pembebanan untuk bulan yang bersangkutan dan sudah jelas diketahui angkanya beban asuransi bulan Desember atau yang bersangkutan sejumlah ini, maka kita langsung menjurnal ya. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Caranya kita cari dulu yang menjadi faktor perhitungan apa, pendapatan atau piutang. Ternyata di sini disampaikan yang menjadi faktor perhitungan untuk taksiran kerugian tersebut adalah saldo piutang. Nah, saldo piutangnya dikali 5%. Kita cari ke sini ke neraca piutang dagang. Ini taksiran kerugian dikali 658 Rp900.000 32.945.000. Nah, ini adalah taksiran kerugian piutang berdasarkan kebijakan pimpinan yang harus dicatat atau disesuaikan ya. Sementara setelah kita cek di sini, penyisihan kerugian piutangnya hanyalah 19 juta. Maka ini harus dinaikkan lagi nih. Kita gunakan rumus ya. Rumus tips mudah atau tips cepat ya. Tipsnya adalah ini menurut AJP. Kemudian kedua kita cari kerugian NT berapa, juta. Maka selisihnya adalah 13.945.000. Ini selisihnya. Selisihnya positif. Maka yang di jurnal atau di adjustment di sebelah debitnya adalah beban. Itu tips mudahnya ya. Tapi kalau misalnya hasil di sini negatif, maka jurnal penyesuaiannya di sebelah debit adalah cadangan atau penyisihan. Cadangan. Karena ini hasilnya positif, maka bebanlah di sebelah debit ya. Kreditnya penyisihan kerugian Cadangan. ini Oh, akun yang penyisihan. akun yang disediakannya kebetulan penyisihan, jadi kita gunakan akun itu. Tapi
Tapi kalau misalnya cadangan yang digunakan di soal ini, maka cadangan. Tapi definisinya sama. Oke, itu untuk penyelesaian soal kasus penyesuaian yang kelima. Ya, yang kelima itu untuk taksiran kerugian piutang. Selanjutnya, nomor 6. Penyusutan peralatan bulan Desember Rp1.250.000. Nah, di sini juga kita tidak usah mencari jawaban yang lainnya atau memperhitungkan berapa penyusutan satu bulannya, ya. Tapi kita langsung saja menjurnal atau membuat adjustment. Kenapa? Karena kita langsung diinformasikan penyusutan bulan Desember. Jadi udah menunjukkan satu bulan nih, ya. Langsung ke sini. Rp1.250.000. Kemudian Rp250.000. Langsung ya. Ketika di soal adjustment langsung diinformasikan, langsung diberitahu untuk pembebanan bulan yang bersangkutan, maka yang digunakan adalah angka tersebut. Itu tips mudah ya. Itu untuk penyelesaian kasus penyesuaian nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Ini juga sama. Gaji bulan Desember Rp3.500.000. Ternyata tidak langsung dibayar karena dibayarnya akan dilakukan pada tanggal 2 Januari. Sementara sekarang masih Desember ceritanya. Maka muncullah beban dan muncullah utang ya, karena belum dibayar. Nomor 7. Bayar. Kemudian angkanya 3.500.000. Ini diinformasikan hanya gaji yang masih harus dibayar, tidak ada informasi tentang pembagian utang pajak dan lainnya, maka kita langsung saja langsung utang beban. Utang beban iya ya. Jadi bukan utang gaji yang ada di sini, utang beban. Rp3.500.000. Selanjutnya nomor 8. Mudah ya. Listrik dan telepon bulan Desember sama. Bulan Desember sudah diketahui 2.200.000 sama, tidak langsung dibayar sekarang. Berarti ini masih dalam pengakuan ya. Dicatat tapi tidak dibayar dulu. Artinya kita masih mempunyai utang beban. Kita langsung menjurnal. 8 sama. Kalau yang ini gaji. Kalau nomor 8 listrik. Berarti beban listrik dan telepon. Apakah ada utang listrik dan telepon? Kita cek di soal. Ternyata tidak ada. Jadi kita langsung aja utang beban juga sebelah kreditnya. Dan di sini yang boleh dibuka itu hanya akun beban PPh badan dan utang PPh badan. Jadi cukup sampai utang beban sebelah kreditnya ya. Angkanya maaf Rp2.200.000. Ini juga sama.
ya, untuk pembebanan atau beban yang masih harus dibayar. Dibayar. 9. Oleh karena pencatatan PPN masukan dan PPN keluaran, nah ini kita perlu digarisbawahi. Sesuai dengan faktur pajak standar, berarti tidak ada masalah, intinya ke sana ya, karena sudah sesuai. Maka kedua akun tersebut dapat ditutup. Dapat ditutup artinya yang tadinya di sebelah debit maka pindah ke sebelah kredit. Kredit. Iya betul, kredit pindah ke sebelah debit. Sisanya langsung pindah ke PPN payable, berarti utang PPN ya. Di sini lihat dulu utang PPN ya. Nah, PPN payable itu utang PPN, angka keluarannya 104.800.000, PPN masukannya 99.280.000. Langsung jurnal saja deh. Ini mana? Akun PPN. Kita tutup terlebih dahulu karena posisinya sebelah kredit, maka pindah ke sebelah debit 104.800.000 rupiah, kemudian PPN masukan 99.280.000 rupiah. Dan sisanya kita langsung ditujukan ke PPN payable ya. Jadi tidak usah menganalisa apakah ini ke piutang PPN atau ke utang PPN, tapi di sini langsung ditujukan ke PPN payable. Tapi dengan analisa pun sama, hasilnya seperti itu. Apa yang ada di sini kita cek, yaitu utang PPN. Besarannya 5.520.000. Ini untuk menutup akun PPN. Selisihkan saja keluaran masukan kita, sisanya ke utang PPN. Terakhir, untuk soal terakhir adalah hitung pajak penghasilan badan. Nah, PPh badan. Dengan ketentuan PP 23 tahun 2018 itu yaitu 0,5% kali peredaran bruto. Peredaran bruto itu sama dengan omset ya, atau total penjualan. Jadi ketika menemukan peredaran bruto itu adalah omset. Jadi kita cari omsetnya berapa? Langsung dikali 0,5%. Hal ini disebabkan karena peredaran bruto perusahaan di bawah 4,8 miliar. Jadi karena omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka menggunakan kebijakan berdasarkan PP 23 tahun 18 yang tarifnya adalah 0,5% dari peredaran bruto. Masalahnya di sini adalah yang mana yang termasuk omset, seperti itu ya. Nah, omset adalah total penjualan. Kita langsung ke poin 4 atau akun kelompok 4. Omset itu adalah penjualan, yaitu 1.098 juta. Kita buat catatan dulu. 10. Hitung. PPh badan, langsung saja PPh badan dengan 0,5% kali peredaran Hitung dan menjurnal PPh badan. PPh badannya adalah 0,5% kali peredaran bruto. Hitung di sini 0,5% kali peredaran brutonya kita cari di sini 1.098 juta. Kenapa dalam kurung? Karena ternyata retur penjualan itu boleh dikurangkan dari penjualan. Karena retur itu kan tidak disengaja ya. Jadi barang ketika dijual rusak, maka boleh dikembalikan.
Kecuali potongan harga. Potongan harga misalnya ada potongan penjualan di sini. Walaupun mengurangi penjualan, itu tidak boleh dikurangi dalam perhitungan pajak. Jadi kalau retur penjualan karena atas barang rusak atau pengembalian barang yang tidak sesuai, maka ini boleh dikurangkan. Kecuali diskon, ya tidak boleh dikurangkan di sini. Jadi kita kurangkan 50 juta. Maka hasilnya adalah 0,5% kali 1.048 juta. Karena ini peredaran bruto bersih ya, setelah dikurangi dengan retur. Karena kebijakan pajak memperbolehkan pengurangan terhadap retur, kecuali diskon. Ini adalah 5.2.40. Nah, ini adalah PPh badan berdasarkan kebijakan atau peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, yaitu 0,5% dari peredaran bruto ya. Jumlahnya adalah ini disuruhnya langsung ke beban PPh badan dan utang PPh badan. Dan beban PPh badan ini belum ada ya, tapi di sini dianjurkan ke sana. Berarti beban PPh badan Bisa. Rp5.240.000. Karena PPh ini baru dihitung, baru diakui dan belum dibayar, langsung ke utang masuknya ya, utang badan 5.240.000. Nah, ini adalah pajak yang harus dibayar perusahaan berdasarkan PP 23 tahun 2018, yang mana tarifnya adalah 0,5% kali peredaran bruto. Ini boleh dikurangkan returnya ya. Kalau ada retur, kalau tidak ada ya langsung aja. Oke, ini adalah penyelesaian kasus untuk memorial, 10 memorial yang ada di Tera Komputer. Saya bahas kembali, review kembali, yaitu yang pertama adalah untuk pendapatan bunga yang masuk ke rekening bank adalah uang atau kas di bank murni setelah dipotong dengan beban administrasi bank. Pendapatannya itu 5.320.000, tapi karena kena beban administrasi 250.000, maka kas yang masuk ke rekening bank hanyalah 5.070.000 rupiah. Nah, itu untuk rekonsiliasi bank atau pendapatan jasa giro atau bunga bank ya. Kedua, untuk pemakaian perlengkapan, yaitu kita cari berdasarkan neraca saldo, kemudian kurangi dengan sisanya. Nah, inilah pemakaian untuk bulan Desember. Nah, beban perlengkapan toko di sebelah debit, perlengkapan tokonya di sebelah kredit. Ini adalah pemakaian atau pembebanan. Selanjutnya ketiga adalah pembebanan sewa. Pembebanan sewa, jika ada soalnya langsung yang bulan yang bersangkutan, maka langsung itu angkanya ya. Jadi beban sewa dibayar muka angkanya 2.500.000. Nah, selanjutnya nomor 4 sama, ini juga sudah diketahui angkanya hanya untuk bulan Desember. Jadi masuklah beban asuransi dibayar di muka. Angkanya gunakan ini. Taksiran kerugian piutang kita gunakan rumus tips mudah. AJP-nya berapa berdasarkan perhitungan kebijakan pimpinan, kemudian kerugian berdasarkan NS berapa, kita kurangkan. Hasilnya positif, langsung beban di sebelah debit. Kecuali ketika hasilnya negatif atau dalam kurung, maka di debitnya adalah cadangan atau allowance atau penyisihan ya, seperti ini.
Karena ini positif hasilnya, maka bebanlah di sebelah debit. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 di sini langsung diketahui penyusutan 1 bulan, yaitu bulan Desember saja. Maka kita tidak harus mencari angka atau menghitung angka. Langsung saja beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Angkanya adalah angka yang ditunjukkan di soal adjustment. Selanjutnya adalah pengakuan perihal gaji. Pengakuan gaji, beban gaji, dan upah di sebelah debit, dan kreditnya adalah akun yang tersedianya akun utang beban, maka utang beban sebelah kredit. Selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar juga atau pengakuan, tapi beban listrik ya. Beban listrik sama, kita langsung masuk ke beban listrik dan telepon sebelah debit, utang beban sebelah kredit. Karena dibayarnya nanti bulan berikutnya. Jadi masuklah utang sebelah kredit. Selanjutnya nomor 9 adalah penutupan akun PPN ya, karena sudah sesuai faktur pajak standar maka ditutup. Saldonya pindah ke PPN payable. Maka kita selisihkan, keluaran didebitkan, masukan kreditkan, kemudian sesuai dengan petunjuk di soal PPN payable katanya. Jadi langsung utang PPN, karena akun yang tersedia di sini adalah utang PPN. Selanjutnya 10 adalah kita disuruh menghitung PPh badan dengan ketentuan ini. Ketentuannya adalah dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Dan ini ada di materi perpajakan. Maka hasilnya adalah Rp5.240.000. Ini peredaran bruto ini adalah total omset ya, atau total penjualan, tapi boleh dikurangkan dengan retur ya, retur penjualan. Kalau ada, kalau tidak ada berarti langsung salah saja. Tapi kalau ada diskon, walaupun itu kontrak dengan akun penjualan, diskon penjualan kontrak dengan akun penjualan atau salesnya, itu tidak berlaku untuk pengurangannya. Yang berlaku hanyalah retur penjualan. Nah, setelah diketahui angkanya, maka beban PPh badan sebelah debit, utang PPh badan sebelah kredit. Nah, itu untuk pembahasan soal kasus Tera Komputer yang soalnya distandarisasi oleh BSNP ya. Itu penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa membantu untuk penyelesaian kasus atau penganalisaan dalam mengerjakannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.